di antara keistimewaan kedahsyatan Ramadan ada ibadah puasa. Tidak lain dan tidak bukan agar Allah menjadikan kita hambanya yang bertakwa, la'allakum tattaqun. La'allakum adalah cita-cita, keinginan, harapan dan mustahil digapai tanpa adanya keseriusan. Maka menggapai ketakwaan itu adalah dengan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insya'allahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, minadh dhulumati ila nur. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah berada di malam yang ke-25. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita meninggalkan bulan Ramadan kecuali Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan satu-satunya bulan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, berarti dia istimewa. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ramadan bulan yang sangat dinantikan kedatangannya, dirindukan kehadirannya dan ditangisi kepergiannya oleh para salafus saleh. Keistimewaan, kedahsyatan, kemuliaan Ramadan yang paling tahu persis adalah para generasi salafus saleh. Baginda Nabi bersabda, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Zaman terbaik adalah zamanku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Mereka menyambut kedatangan bulan Ramadan 6 bulan sebelumnya. Mereka sungguh-sungguh berdoa kepada Allah agar kiranya amal ibadahnya, agar kiranya disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Saat memasuki bulan Ramadan, mereka kembali lagi berdoa kepada Allah agar kiranya selama Ramadan diberikan kesehatan lahir dan batinnya,
diberikan keselamatan iman dan Islamnya. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Saat melewati malam-malam kemuliaan di bulan Ramadan, mereka kembali lagi berdoa kepada Allah agar kiranya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosanya. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Saat melewati Ramadan, masuk bulan Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah, 6 bulan lamanya, kembali lagi mereka berdoa kepada Allah agar kiranya amal ibadahnya selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khauf war raja, khaufan wa tama'a, merasa khawatir jangan-jangan amal ibadahnya selama Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terus berharap agar kiranya Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhushu'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Ramadan limpahan rahmat, ampunan dosa, dibebaskan dari api neraka, yang sunnah bernilai wajib, yang wajib dikalikan 70 kali lipat. Ada malam lebih hebat daripada 1000 bulan. Apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu surga seluas-luasnya, ditutup rapat-rapat pintu nerakanya, dan dibelenggunya para setan. Idza ja Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufidash syayatin. Yang dipanggil oleh Allah adalah mereka yang beriman, yang dekat lebih dekat lagi, yang di pertengahan dipanggil oleh Allah, bahkan yang jauh dari Allah imannya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, karena imanlah mereka menjadi kuat melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa disyariatkan di tahun kedua Hijriah setelah penanaman 13 tahun keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala di Mekah. Disyariatkannya zakat, dipindahkannya kiblat, disyariatkannya jihad, perang Badar, bahkan kemenangan Islam, bahkan kemerdekaan Indonesia di bulan Ramadan. Saat panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi iman yang kuat, maka siap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ta'na. Itulah yang dirasakan saudara-saudara kita pula yang ada di Palestina, sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Ubaidah. Kami dalam kondisi siap bertempur sampai kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun. Sebelum Ramadan imannya sangat kuat, apalagi saat Ramadan. Maka oleh sebab itu jangan disia-siakan bulan Ramadan kita. Al-fursah al-zahabiyah, kesempatan emas yang belum tentu kita raih lagi, yang belum tentu datang kepada kita lagi. Saudara kita, orang tua kita, tetangga kita, guru kita, jamaah kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara keistimewaan kedahsyatan Ramadan ada ibadah puasa. Tidak lain dan tidak bukan agar Allah menjadikan kita hambanya yang bertakwa. La'allakum tattaqun. La'allakum adalah cita-cita, keinginan, harapan, dan mustahil digapai tanpa adanya keseriusan. Maka menggapai ketakwaan itu adalah dengan puasa. Kita berjuang di Allah Subhanahu wa taala di siang hari. Yang orang Islam itu asing, kebanyakan orang nggak puasa di siang hari, dia puasa. Orang yang puasa makanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu surga, bukan babus siam, babur rayyan, pintu pemuas dahaga. Betapa banyak orang yang puasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus, mayoritas. Betapa banyak orang yang salat malam tidak dapat apa-apa kecuali letih dan capek, begadang saja. Allah nggak butuh puasa kita selama kita masih maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada puasa umum, ada puasa khusus, ada as-shaum, ada as-shiyam.
Saum menjaga lisannya, menahan dirinya dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. As-siyam, meninggalkan makan minum di siang hari. Bukan sekedar itu, syahwatnya ditinggalkan. Bahkan ditingkatkan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang puasa imannya kuat banget. Jangankan yang haram, yang halal mampu dikendalikan. Jangankan yang wajib, sunnah nggak mau ketinggalan. Itulah imannya orang-orang yang puasa. Selama ini nafsu kita menjadi iman, menjadi imam kita. Iman kita menjadi makmum. Saat Ramadan nafsu kita menjadi makmum, iman kita menjadi imam. Terjaga lisannya, terjaga matanya, pandangannya, perbuatannya, semua dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka wajarlah orang-orang yang puasa mendapatkan balasan langsung dari Allah, nggak pakai malaikat lagi. Saumuli wa ana ajzi bihi. Orang yang puasa balasannya tak terbatas. Kalau amalan yang lain 10 kali lipat, 700 kali lipat, giliran puasa Allah langsung yang membalasnya. Kebahagiaan bagi orang yang puasa. 2, farhatun inda fitrihi. Betapa bahagianya di puasa. Farhatun inda liqa'i rabbih, saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang puasa salat malam karena iman, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ikhlas menjalankannya sesuai dengan tuntunan baginda Nabi dari akil balik usia kita, baik yang wanitanya 9 tahunnya, yang laki-laki 15 tahunnya sampai setua ini, semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya ada di bulan Ramadan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dalam melakukan kemaksiatan dan dosa kepada dirinya ataupun orang lain, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata malaikat Jibril alaihissalam, diaminkan oleh baginda Nabi, rugilah, celakalah, sialah orang yang didatangkan bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan di bulan Ramadan jihad kita, puasa di siang hari, malamnya dengan syahrul qiyamnya, syahrul Qur'annya, meningkatkan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, begadang di saat malam hari. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Sedikit orang-orang bertakwa itu tidurnya, istirahatnya, totalitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada i'tikaf. Ada i'tikaf. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah baginda Nabi lebih semangat lagi 10 hari yang terakhir, memuncak iman, ilmu, amalnya. Nabi tidak pernah meninggalkan i'tikaf selama hidupnya kecuali sekali. Itu juga diganti dalam bulan Syawal. Berarti ini i'tikaf bukan main-main ibadahnya, penuh dengan kemuliaan. Nabi 10 hari pertama awal i'tikaf. 10 hari yang kedua kemudian Allah menginformasikan bahwa Lailatul Qadar itu ada di 10 hari yang terakhir. Nabi memerintahkan sahabatnya, keluarganya untuk i'tikaf. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Summa i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Rawi Muslim. Adalah baginda Nabi senantiasa i'tikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai dia wafat, kemudian diikuti oleh para istrinya setelah beliau wafat. Bahkan menjelang wafat baginda Nabi 20 hari i'tikaf. Ada i'tikaf umum, ada i'tikaf khusus. I'tikaf umum mungkin kita 3 jam di masjid, 1 jam di masjid, 10 menit atau beberapa menit, fokus niat karena Allah, berdiam diri menunggu waktu salat. Setelah salat berzikir kepada Allah, melakukan amal, maka bernilai i'tikaf. Bagi kita mungkin yang sibuk, maka niatkan i'tikaf. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid
sunnatan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan i'tikaf kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf yang kedua, i'tikaf khusus. Itulah baginda Nabi. Afdalnya adalah malam 21 sampai takbiran. Saat terbenam matahari 21, saat terbenam matahari, saat berakhir di bulan Ramadan. Anda yang semangat ibadah totalitas, jangan pulang sampai takbiran, itu yang paling utama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, baginda Nabi saking menjaganya, mungkin jarang kita dengar. Saking menjaga salat malamnya, ibadahnya, dia menggabungkan antara buka puasa dengan sahur. Bayangkan coba. Sekedar dimakan sebentar, sedikit saat bukanya, kemudian melanjutkan sahurnya. Supaya apa? Nggak ngantuk, nggak tidur. Totalitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain, khusus baginda Nabi puasanya wisal. Nabi menembus 2 hari nggak berbuka dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan suami istri di luar Ramadan ibadah pahala. Saat Ramadan di siang hari dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dihalalkan di malam hari. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Namun saat i'tikaf wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dia melarang meninggalkan istrinya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahyal laila, menghidupkan malamnya dengan ibadah. Wa ayqadha ahlahu, yang belum membangunkan keluarganya bangunin. Itulah Nabi. Saat 10 hari yang terakhir, anaknya, istrinya bangun ibadah. Wasyiddal mizar, mengencangkan ikat pinggangnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit pengalaman kita saat malam-malam ganjil. Saat malam-malam mulia mungkin kita i'tikaf ataupun sesaat kita i'tikaf. Saking Allah Subhanahu wa taala mencontohkan baginda Nabi, kita pun menjaga pandangan kepada istri kita. Tidak tertarik kecuali kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari saat sahur. Kita tinggalkan istri kita, apa yang terjadi? Mungkin di antara kita ada yang pernah mengalami. Saat pagi hari kita mungkin tidur, qailulah dan sebagainya, malam hari kita tinggalkan istri kita. Saat di pagi hari atau siang hari istri kita mendatangi kita dalam keadaan mimpi. Masya Allah, Allah menjaga kita semua. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan disia-siakan bulan Ramadan kecuali ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya singkat saja, salat Isya dan subuh berjamaah di masjid jangan tinggal. Yang kedua, ada qabliyah, ada ba'diyah. Ada salat tarawih bersama imam sampai selesai witir seperti semalam suntuk. Kemudian kita tambahkan lagi tahajud 2 rakaat, 10 rakaat, silakan. Ada momentum berjamaah, ada momentum baca Quran, ada momentum zikir, salawat kepada Nabi, ada momentum khalwat, berdiam diri, fokus, evaluasi diri kita, memikirkan masa depan kita yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah i'tikaf. Di antara amalan-amalan berikutnya adalah bagi yang belum menghatamkan Quran, baca Al-Quran. Ada di pondok pesantren yang 30 juz diselesaikan dalam satu malam, 6 imam, mungkin 23 rakaat. 30 malam selesai, 30 kali khatam Quran. Kalau kita nggak bisa 1 juz. Dan silakan pagi siang sore baca Quran, tapi malam lebih utama. Tadarus Nabi dengan malaikat Jibril alaihissalam malam hari, Isra Mi'raj malam hari. Kalau nggak bisa 1 juz, kata ulama 100 ayat. Itu seperti sepanjang malam kita baca Quran. Nggak bisa juga Al-Ikhlas 3 kali. Itu sama saja dengan khatam Quran. Maka banyak-banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahajud, 3 keunggulan yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberkahi aktivitas kita, menuntut ilmu, mencari nafkah. Kemudian yang kedua, orang yang tahajud itu Allah berikan solusi dalam setiap permasalahannya. Dan yang ketiga, Allah menjaganya, melindunginya dari kejahatan orang. Itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fatahajjad bi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Terpuji karena teruji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan disia-siakan sisa waktu kita ke depan. Belum tentu Ramadan datang lagi kepada kita. Dan yang terakhir,
Banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jantungnya ayat-ayat puasa 5 ayat, 183 sampai 187. Jantungnya ada di ayat 186 tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jikalau hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi, katakanlah bahwa aku amatlah dekat. Dalam surat Qaf ayat 16, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Saat kita berjalan menuju Allah, Allah berlari menghampiri hambanya. Saat kita berlari menuju Allah, Allah terbang menghampiri hambanya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, jikalau hambaku memikul dosa seluas bumi, memikul dosa setinggi langit, wala ubali, saya nggak peduli dengan dosanya asalkan dia tidak mempersekutukan aku, bertobat sungguh-sungguh kepadaku, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian akan mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam hadis qudsi begitu pula juga cerita Nabi Musa alaihissalam, bahwasanya beliau ini berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, siapa hambamu yang paling dekat? Yang pertama adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada batas dirinya dengan Allah. Yang kedua Nabi Musa 60 lapisan. Ketiga umat Nabi Muhammad SAW saat dia puasa menjelang berbuka sangat dekat dengan Allah. Ada 3 doa yang sulit ditolak oleh Allah. Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Kemudian orang-orang yang dizalimi, dakwatul madzlum. Yang ketiga adalah dakwatus shaim hatta yuftir, orang yang puasa hingga dia berbuka. Makanya saat kita berbuka doa Allahumma laka sumtu, kemudian dhahabat dhama'u, itu belum doa permintaan, baru pembukaan doa. Lanjutkan lagi dengan doa-doa yang panjang dari kita, agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Allah terima amal ibadah kita, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan istiqamah, husnul khatimah. Bagaimana Allah tidak mengabulkan doa kita? Rentetan-rentetan ibadah tadi kita tutup dengan doa. Dia menjaga puasanya, menjaga salat malamnya, menjaga zikirnya, salawatnya, baca Qur'annya, bahkan sodakohnya yang 700 kali 4 kali 10 di bulan Ramadan. Maka pasti Allah kabulkan doa-doa kita. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.